Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji Pramudito. Kali ini kita di video mungkin yang terakhir ya, bisa dibilang terakhir tentang entrepreneurship ya. Jadi ketika Anda sudah tahu tentang kendaraan-kendaraan investasi yang cocok ketika sudah mendapatkan gaji, kemudian kita sisihkan untuk masa depan kita ya. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan pengembangan passive income. Jadi selain investasi, tentu ada namanya passive income, sehingga barangkali investasinya sedang turun, sedang tidak bagus, yang namanya tadi saya bilang chart aja Anda bisa lihat kan naik turunnya luar biasa seperti itu ya. Manajemen pengendalian dirinya juga mindsetnya kan harus bagus dulu, tidak bisa itu terbentuk 1 tahun 2 tahun, tidak bisa ya, pasti rata-rata lebih dari 3 tahun atau 4 tahun baru terbentuk pola-pola mental untuk sebagai investing ataupun sebagai pelaku usaha tentunya, atau investing lah, itu bisa terbentuk. Nah, sambil menata itu, selain sebagai dokter juga kita harus bisa namanya fokus dalam pengembangan passive income selain investasi. Sehingga untuk pengembangan passive income kita harus memahami namanya pola pemikiran. Pola pemikiran itu dibagi menjadi 3, yaitu namanya pola pemikiran orang miskin, atau itu adalah punya pendapatan 100% langsung habis, tidak ada aset. Jadi tadi sudah kita buatkan tentang alokasi aset kan yang di slide itu, bahwa kita harus punya alokasi aset wajib. Jadi tidak bisa uang 100% gaji langsung dihabis di bulan. Jangan ya. Kalau bisa benar-benar harus memiliki alokasi aset. Nah, kalau pola orang miskin dia begitu ada uang langsung dihabiskan. Sekarang pola orang menengah. Jadi pola orang menengah ini adalah sebagian pengeluaran langsung habis dan sebagian masuk ke kewajiban seperti beli barang, laptop, HP terbaru, barang lain yang dianggap aset, apalagi dicicil. Contoh simulasi ya. Contoh. Gaji 3,5 juta per bulan, nyicil sepeda motor 1,6 juta per bulan selama 32 bulan. Belinya 38 juta, DP-nya 9,5 juta. Analisanya, maka 1,6 dikali 32 itu 51,2 juta ditambah 9,5 juta adalah 60,7 juta. Padahal kalau kita lihat 3-5 tahun lagi harga sepeda motornya jadi 18 juta, seorang ini sudah rugi 42 juta. Itu nyicil. Harusnya kita bisa spend uangnya, tapi kita malah keluarkan untuk cicil. Itu pola orang menengah. Analisa kedua ya, bisa aja kita beli motor bekas yang harganya 2 juta atau 5 juta. Walaupun memang ada bisikan kadang kalau motor bekas gampang rusak loh nanti. Oke, kita anggap mudah rusak, tapi anggap kita invest biaya servisnya 100.000 sampai 200.000 tiap bulannya. Enakan mana? Nanti kalau udah ada passive income, barulah kita beli dengan itu. Nah, enakan mana nih? 100.000, 200.000 atau dengan nyicil ini 1,6 juta per bulan? Tentunya sangat jauh lebih besar, lebih untung analisa kedua. Nanti kalau sudah ada passive income yang besar atau investasi yang besar atau dari dividen yang besar sesuai dengan alokasi aset, barulah kita beli motor itu dengan passive income itu. Jelas ya? Nah, sekarang pola orang kaya bagaimana? Pada posisi ini intinya menambah passive income dan capital gain, sama dengan pola tadi, compounding factor tadi. Penghasilannya untuk dibuatkan aset, penghasilan aset, dibelikan aset lagi, dan seterusnya, namanya compounding factor, itu pola orang kaya. Nah, itulah pola pemikiran rata-rata orang. Sehingga selain investasi, kita juga harus bisa untuk melakukan membangun bisnis autopilot. Beberapa contoh bisnis autopilot yang bisa kita sharing ya. Contoh aja ini untuk menstimulasi aja. Ada skala kecil, ada skala sedang, dan skala besar. Skala kecil itu apa aja sih skala kecil ya? Coba kita lihat ya. Misalnya membuat resto ya. Ini kita punya resto misalnya. Buatlah tim, jangan 4L. Rangkul orang-orang ahli di bidangnya. Ada barista, waiters, tim IT, manajemennya. Ya, kalau resto ini ada talent, 3 percaya diri, 4 punya dana dan inovatif dan berani bersaing. Ini kalau mau buat resto. Dan harus ada dana juga nih. Jangan nggak punya dana, kalau nggak ada dana nggak bisa. Tapi kalau pakai komponen tadi bisa kan. Nah, itu. Tapi ini juga tidak semudah ini ya. Biasanya banyak drama di dalam perjalanan perjalanan usaha resto ini. Oke, sekarang yang modal lebih kecil, misalnya membuat tim digital atau medsos. Mulailah membuat akun bisnis dan pribadi. Mulai dari sekarang, ada beberapa pelatihan tentang pengembangan medsos. Buatlah beberapa konsep sebelum launching, konsistensi, tahu ceruk pasarnya. Nah, biasanya ini
Contohnya TikTok Shop, saya juga ada TikTok Shop. Nah, itu bisa digunakan untuk affiliate atau affiliate ya, di situ bisa itu bisa menghasilkan tanpa kita harus menyetok barang. Untuk affiliate ada di medsos, di TikTok saya ada tuh, bisa dilihat. Tim yang bisa kamu bentuk ya content creator, bisa kamu sendiri atau orang lain, ada kamerawan, fotografer, ada script editor, uploading, analysis channel, dan quality control. Nah, seperti ini contohnya, ini tim-tim kita untuk di bagian media sosial. Kemudian juga ada lagi nih, klinik, misalnya pengen bikin klinik ya, kita boleh bikin klinik, buatlah tim, jangan 4L. Rangkul orang-orang yang ahli di bidangnya, ada direkturnya. Dan jangan Anda direkturnya ya. Ada marketingnya, jangan Anda juga, tim IT, ada tim perizinan, manajemen operasional, manajemen keuangan, talent, dokter-dokter yang lain. Dan prinsipnya inilah kita harus percaya diri untuk membangun klinik dan mau ada dana, mau berbagi. Saya bilang tadi berbagi itu maksudnya nggak hanya kita yang hebat, tapi kita bisa menghebatkan orang lain, inovatif dan bersaing, dan sedikit nekat tapi terukur. Sedikit nekat itu maksudnya ya ini kan kalau membuat klinik atau itu kan sesuatu dana yang sangat besar ya buat klinik itu, sehingga kita harus sedikit nekat tapi terukur. Tentunya harus memiliki modal yang cukup untuk klinik. Sehingga di sini penggabungan antara investasi dan juga entrepreneur akan menghasilkan suatu dokter entrepreneur dengan financial planner. Mudah-mudahan kita menjadi seperti ini. Pilihan ada di Anda sendiri. Apakah Anda ingin menjadi agent of treatment only, jadi hanya mengobati pasien saja, kemudian akhirnya terjebak dalam komersialisasi prakteknya, ya, menjadikan tempat prakteknya adalah bisnis dan pasien sebagai objeknya full, atau hanya sebagai dokter tok, ya, atau murni menjadi pegawai yang bekerja di rumah-rumah sakit swasta. Sudah saya terangkan di cerita 1-2 ya, cerita 1-2 itu sebagai bahan pertimbangan untuk Anda, apakah Anda menjadi seperti ini atau menjadi dokter yang selalu belajar dari waktu ke waktu. Jadi menurut saya video yang saya buat ini adalah suatu awalan yang Anda bisa kembangkan ke yang lain ya, bisa mengikuti course yang lain yang mungkin Anda ingin minati ya, tentang finansial dan sebagainya. Berani mengambil resiko ya, memiliki tujuan yang baik tentunya, bukan untuk pamer atau sebagainya, tapi memiliki tujuan baik ya, kita mau sejahtera di masa tua gitu, atau bisa membantu banyak orang. Intinya tujuannya harus baik dulu, jadi jangan tujuan yang jahat ya. Mau mengembangkan produk atau ide yang benar, memajukan orang-orang sekitar, membantu orang-orang sekitar ya niatnya. Berani untuk belajar dari kegagalan, karena saya bilang tadi untuk sesuatu yang baru kita pasti tidak mungkin bisa langsung sukses ya. Contoh sebagai dokter pun kita kan belajar di fakultas kedokteran 4 tahun, kemudian koas 2 tahun, itu kan pasti juga nggak pernah bisa 100% benar. Kadang kita dalam proses belajar itu kan selalu ada kegagalan, kita bangkit lagi, sama dengan halnya ini, investasi dan entrepreneur itu tidak ada yang selalu mulus, pasti akan ada naik turun. Nah, kembali lagi, masih ingat dengan video saya di studi Harvard tadi, tulis tujuan kamu, begitu kamu turun, buka lagi bukunya. Jadi berani belajar dan dari kegagalan dan semangat terus. Atau menjadi dokter yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman, punya skill investasi, bisa mempersiapkan masa depan, dan punya goals dan plan yang jelas. Lagi down, buka bukunya, goalsnya kamu, plannya kamu apa, biar semangat lagi. Oke? Sehingga pesan dari saya adalah quotes yang saya pegang, yang saya buat untuk YouTube Coach TV. Saya di YouTube Coach TV, yaitu di Indahnya Islam, saya buat Indahnya Islam, di apply Indahnya Islam ya, itu adalah hidup ini singkat dan hanya sementara, buatlah bahagia, bermanfaat, dan punya bekal amal jariah untuk kehidupan selanjutnya. Ada Muda Jaya Tua Sejahtera, ini dari Dr. Dadung, yang waktu itu saya pernah ikut ajaran Dr. Dadung. Pesan dari saya adalah sisihkan sebagian penghasilanmu saat ini untuk membangun penghasilan Anda di masa depan. Buat bisnis autopilotmu dari sekarang dan berusaha hidup dari passive income kamu. Ingat ya, berusahalah hidup dari passive income kamu. Berusaha dulu. Mulailah berpikir untuk melakukan perubahan dalam diri menjadi orang yang lebih dewasa dan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, juga mempersiapkan masa pensiunmu dengan goals dan plan yang jelas. Oke? Sekian dari saya, terima kasih sudah mengikuti rangkaian video dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan mendapatkan insight yang positif untuk teman sahabat semua. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Intinya saya hanya untuk sharing apa yang saya tahu, dan berdalamlah
di video-video yang lain atau video orang lain atau ikut course yang lain yang bisa mengembangkan suatu investasi atau entrepreneur yang Anda geluti. Jangan hanya terjebak dalam satu fase saja sebagai dokter, karena saya bilang cerita 1 dan 2 dan 3 itu adalah menggambarkan kehidupan kita yang bisa terjadi kepada siapa saja. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.